Kata mamas lupa. Tapi ada di Soal nomor 12. Kaca yang digosok dengan kain sutra akan terjadi proses bermuatan listrik pada kaca maupun kain sutra. Pada tabel berikut ini penjelasan yang benar adalah kaca dia akan jadi bermuatan positif karena kaca kehilangan elektron. Kemudian sutra itu akan menjadi muatan yang negatif karena elektron dari kaca berpindah ke sutra. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 13. Perhatikan gambar percabangan arus listrik pada rangkaian berikut. Kuat arus I yang mengalir adalah. Ini tentang hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu I masuk atau arus yang masuk cabang itu akan sama dengan I keluar. I yang keluar dari cabang. Nah, kita tinjau saja, tinggal lihat titik-titiknya ya, anak panah yang masuk ke dalam titik. Yang I masuknya ini ada ini ya, 5 ampere. Kemudian ini 3 ampere. Kemudian ini 2 ampere. Ya. Untuk yang keluarnya ada 7 ampere. 7 ampere. Kemudian ada ini yang ditanya ya, I. Nah, berarti kita total nih yang I masuknya 5 tambah 3 8, 8 tambah 2 10 ampere. Kemudian yang I keluarnya ada 7 ampere. Nah, kurangnya berapa? Biar jadi 10, berarti I nya itu besarnya adalah 3 ampere. Ya, jawabannya yang A. Soal nomor 14. Sebuah rumah menggunakan peralatan listrik seperti tercantum pada tabel. Berapa besar energi listrik yang digunakan selama 1 bulan atau 30 hari? Nah, untuk mengetahui besar energi listriknya itu cukup mudah ya. Caranya tinggal mengalihkan aja angkanya semuanya ya. Ini lampu 10 watt, jumlahnya 4 dalam waktu 10 jam. Berarti nomor 1 itu 4 dikali dengan 10 dikali dengan 10 itu 400. Kemudian yang nomor 2, 100 kali 1 kali 10, 100 kali 1 dikali 10. Nah, ini berarti 1000. Yang nomor 3, 300 dikali 1 dikali 2 berarti 600. Kita totalkan, kita jumlahkan semuanya. Ini jadinya 2000 ya, ini dalam ini. Kemudian tinggal dikali dengan 30 hari ya, 30 hari sehingga didapatlah 60.000 watt ya, atau 60 kWh. Jawabannya yang B. Soal nomor 15. Perhatikan gambarnya. Kutub-kutub magnet yang terbentuk pada pembuatan magnet tersebut yang benar adalah. Ini gambar sumber arusnya ya, di sini negatif, sini positif, sehingga arah arusnya ke sini ya. Kemudian kita gunakan kaidah tangan kanan untuk menentukan kutub P dan Q-nya. Ini sebagai kutub utaranya, yang ini sebagai kutub selatannya. Nah, sehingga di sini ini kutub selatan, sini kutub utara, sini kutub selatan, kutub utara, kutub selatan, kutub utara. Sehingga yang benar kemudian kita pilih nih jawabannya ya. A kutub selatan, C kutub utara. Salah ya, berarti A salah. Yang kedua B kutub utara, D kutub utara,
E kutub utara, salah. Yang C B kutub utara, D kutub utara, F kutub utara. Nah, ini jawabannya yang C. Soal nomor 16. Perhatikan gambar. Pada diagram trafo berikut kuat arus primer. Oke. Di sini ada tegangan primernya 100 volt, kemudian tegangan sekundernya 50 volt. Berarti trafo ini adalah trafo jenis step down, ya, step down. Nah, untuk trafo jenis step down itu persamaannya tegangan primer per tegangan sekunder itu akan sama dengan arus primer per arus sekunder, ya, arus primer per arus sekunder. Kita dari sini kita bisa dapat arus primernya, ya. Kita masukkan saja nilai yang diketahuinya. Vp-nya 100 dibagi dengan Vs-nya 50. Kemudian arus sekundernya itu 0,4. Nah, arus primernya ini yang ditanya. Kita kali silang, ya. Kita kali silang. Berarti 50 dikali arus primer itu akan sama dengan 100 dikali 0,4. Nah, sehingga di sini arus primernya akan sama dengan 100 dikali 0,4 dibagi 50. Ya, ini kita coret angkanya gini. Ya, 10 dikali 0,4 itu dapatnya 4. Kemudian dibagi 5. Ya, 4 dibagi 5 jawabannya yang C. Soal nomor 17. Fenomena alam berikut kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena alam yang disebabkan oleh rotasi bumi. Oke, akibat dari rotasi bumi diantaranya yang pertama gerak semu harian benda langit, kemudian ada pergantian siang dan malam, kemudian ada perbedaan waktu, kemudian ada perbedaan kecepatan gravitasi, kemudian ada pembelokan arah angin, kemudian ada pembelokan arus laut. Nah, dari pernyataan itu yang masuk ke dalam akibat dari rotasi bumi adalah yang pertama gerak semu matahari dari utara ke selatan, perbedaan waktu, ya, perbedaan waktu. Nomor 2, ya, kemudian terjadi siang dan malam. Oke, gerak semu semua benda langit. Ya, ini berarti jawabannya adalah 2, 3, dan 4 yang C. Nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas yang termasuk molekul senyawa. Oke, molekul senyawa. Molekul senyawa itu H2O ini, kemudian CO2 ini, kemudian NH3. Nah, jawabannya 2, 3, dan 5. Oke. Soal nomor 19. Perhatikan tabel berikut. Pasangan larutan yang bersifat asam. Oke. Ciri larutan bersifat asam itu, ya, merubah kertas lakmus biru menjadi merah atau lakmus merah menjadi biru, terjadi perubahan warna, ya, di situ. Kemudian bersifat asam, kemudian nilai asam pH-nya itu kurang dari 7, kemudian bersifat korosif. Nah, tapi di situ hanya sebatas perubahan kertas lakmus saja, berarti yang terjadi perubahan warna. Yang pertama sebelumnya merah, kemudian sesudahnya merah, berarti tidak terjadi perubahan. Ini salah. Biru menjadi merah, ya benar. Biru menjadi biru, salah. Merah menjadi biru, benar. Berarti jawabannya adalah 2 dan 4. Ya, 2 dan 4. Ada tidak jawabannya? Oke, jawabannya 2 dan 4, ya, tidak ada opsinya. Nomor terakhir. Seorang petani garam
menyebabkan air laut sampai terbentuk garam dapur yang terdiri atas natrium dan klorida. Dalam hal ini garam dapur berada dalam bentuk natrium klorida NaCl. Nah, NaCl ini apa? Senyawa. Oke, itu pembahasan soal latihan UNAS paket kedua. Untuk pembahasan soal selanjutnya itu akan kita bahas di video selanjutnya. Saya Iris, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.